Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian di mana bisa mendapatkannya, kemudian perbedaan antara WordPress org dan WordPress.com, dan fitur-fitur unggulan dari WordPress. Di video kali ini kita akan mulai instalasi atau memasang WordPress di server hosting. Mari kita mulai. WordPress terkenal dengan kemudahan instalasinya. Menginstal WordPress adalah proses yang sangat sederhana dan membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk menyelesaikannya. Banyak web hosting sekarang yang menawarkan alat untuk menginstal WordPress secara otomatis. Namun, jika teman-teman ingin menginstal WordPress sendiri, maka panduan berikut akan sangat membantu. Sebelum menginstal WordPress di server hosting, tentu saja ada yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah menyiapkan nama domain teman-teman dan layanan web hostingnya. Ada beberapa penyedia layanan hosting dan domain yang bisa teman-teman pilih. Untuk versi awal, teman-teman bisa pilih layanan hosting dan domain yang murah. Untuk kali ini, kita tidak akan membahas bagaimana cara membeli domain atau layanan hosting. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman telah memiliki domain dan layanan hosting. Dan akses ke control panel layanan hosting teman-teman. Jadi kita langsung saja pada instalasi WordPress-nya. Untuk kontrol panelnya nanti kita akan gunakan yang kontrol panelnya menggunakan cPanel. Kemudian pastikan juga bahwa server hosting teman-teman telah memenuhi kebutuhan minimal pemasangan WordPress. Berikut adalah beberapa requirement atau kebutuhan minimal agar WordPress bisa dipasang pada server hosting. Biasanya setiap layanan web hosting sudah memenuhi kebutuhan ini. Yang pertama adalah versi PHP-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 7,4. Kemudian untuk database-nya ada MySQL atau MariaDB. Nah, untuk MySQL versinya harus lebih besar dari 5,6. Untuk MariaDB versinya harus lebih besar atau sama dengan 10,1. Nah, untuk web servernya bisa menggunakan Nginx atau Apache. Namun jika menggunakan Apache itu harus dengan modul rewrite-nya aktif. Dan kemudian bisa mendukung protokol HTTPS. Cara menginstal WordPress. Yang pertama, unduh paket source code dari WordPress. Nah, kita langsung saja. Kita akan unduh dulu. Nah, untuk mendownloadnya bisa masuk ke website wordpress.org. Kemudian di sini ada tombol Get WordPress. Nah, ini akan masuk ke halaman download. Nah, di sebelah bawah ada untuk download WordPress 5,8. Nah, kita tunggu dulu sampai hasil downloadnya selesai. Nah, jadi ini di-download ke komputer lokal terlebih dahulu. Nah, ini proses downloadnya telah selesai. Nah, kita lihat bahwa ini sudah kita simpan di komputer lokal. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah unggah file WordPress yang tadi kita download tersebut ke lokasi yang diinginkan di server hosting. Dan nanti kita akan unzip. Nah, seperti yang sudah dilihat di sini bahwa saya sudah mempunyai domain dan hosting. Kemudian ini ada layanan cPanel-nya. Yang pertama kita masuk dulu ke bagian domain, kita lihat dulu. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dokumen root-nya adalah di folder /home/kkstorm/public.html. Nah, nanti file-file WordPress yang kita download tadi akan kita upload ke directory ini atau ke folder ini. Nah, bisa langsung diklik di sini, kemudian kita klik upload.
ini yang kita download tadi, kita uploadkan ke server. Nah, ini sudah selesai. Bisa dilihat di sini bahwa file WordPress-nya sudah kita upload. Langkah selanjutnya adalah kita akan ekstrak terlebih dahulu. Nah, pilih file WordPress yang kita upload tadi, file zip-nya, kemudian kita ekstrak. Nah, kita ekstrak ke folder public HTML sesuai dengan dokumen root yang tadi. Ini sudah selesai diekstrak. Nah, ketika diekstrak ini file ini akan membuat sebuah directory baru bernama WordPress. Nah, file-file ini adalah file-file shortcut dari WordPress-nya. Nah, seharusnya file-file yang di dalam directory WordPress ini adalah masuknya ke directory public HTML. Jadi kita akan pindahkan dulu ini ke folder public HTML. Nah, ini kita sudah upload dan unzip file source code WordPress ke server. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat database untuk WordPress. Jadi sebelumnya kita buat dulu database untuk website ini. Kita kembali lagi ke menu cPanel-nya. Kemudian di sebelah bawah ada bagian atau ada section database. Ini ada menu MySQL database. Kita klik database-nya, kemudian kita akan buat database-nya. Misalnya namanya seperti itu, kemudian kita create. Nah, sesudah kita create database, kemudian kita create usernya. Nah, kita akan generate passwordnya. Nah, kita copy terlebih dahulu, kemudian use password. Jadi username-nya kakastorm underscore kakastor, kemudian passwordnya tadi yang kita generate. Nah, kalau sudah, langsung create user. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk memappingkan user ke database. Ini user ini kita mappingkan untuk database ini. Kita add. Klik all privilege, kemudian ke sebelah bawah make change. Nah, ketika sudah selesai, nah kalau sudah selesai bisa dilihat bahwa database ini adalah untuk user yang ini. Nah, kalau sudah membuat database, langkah selanjutnya adalah jalankan script instalasi WordPress dengan mengakses URL di browser web. Nah, seperti yang kita lihat sebelumnya ini masih kosong. Kemudian jika tadi file-file source code WordPress di upload ke folder dokumen rootnya, maka ketika halaman websitenya di reload, ini akan masuk ke halaman instalasi. Oke, misalnya kita akan gunakan bahasa Inggris, kemudian klik continue, kemudian kita masuk ke yang selanjutnya. Nah, database name yang ini kita copy dulu, kemudian masukkan ke sini, kemudian username-nya MySQL user yang ini kita copy, kemudian kita masukkan, dan untuk passwordnya tadi saya lupa di copy terlebih dahulu. Kita rubah aja dulu passwordnya. Kita
kita gunakan password generator, kemudian kita copy password, kita change passwordnya terlebih dahulu. Nah, kemudian password yang tadi kita masukkan ke sini. Database hostnya localhost, tabel prefixnya di default. Kemudian kita submit. Nah, saja kata langsung klik run installation. Misalnya site name-nya kita isi username-nya, saya akan pakai ini password-nya. Nah, kita isi passwordnya, kemudian confirm password, kemudian isi email, dan klik install WordPress. Kita simpan, kemudian kita login. Ya, dan WordPress pun sudah berhasil kita install. Sebenarnya di dalam cPanel juga bisa ada untuk instalasi WordPress dengan hanya sekali klik. Ya, ini dengan menggunakan app installer sebenarnya bisa langsung menginstal WordPress tanpa mendownload terlebih dahulu shortcode-nya. Kemudian kita tidak usah kita upload juga. Tetapi di tutorial kali ini kita menggunakan untuk yang upload. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang pengaturan awal di situs WordPress yang telah kita buat tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.